Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, di sini saya akan berbagi pengalaman bos ya, yaitu penyebab berjamurnya sambung sisip kita bos ya. Nah seperti ini bos ya, sambung sisip kita yang berjamur. Nah jadi ini contohnya bos ya, sambungan kita yang berjamur nih. Nih nampak kan jamurnya. Ini kalau berjamur otomatis dia menghitam juga bos ya. Dan ini berjamur ini bukan karena kemasukan air bos ya. Di sini nggak ada air sama sekali bos ya di sini. Ini nih. Ini ikatan bagus. Tapi tetap berjamur. Terus atau yang ini bos ya. Nah, yang seperti ini nih. Ini malah mengering bos ini ya. Ini mengering. Ini satu polybag ada dua, saya sambung semua tapi mengering semua bos ya. Nah ini seperti ini mengering ini. Oke, kita simak video berikut tentang alasan kenapa sambungan kita berjamur bos ya. Oke, kita coba buka bos ya sambungannya. Ini kalau menurut saya ini bos ya, ini adalah disebabkan oleh entresnya. Ini entresnya ini masih muda bos ya. Nih tengok ini jamurnya nih, nampak kan? Nah ini bos ya, ini entres kita yang kita pakai ternyata masih agak muda ini bos ya, makanya dia berjamur. Ini batas tuanya itu di sini bos ya, ini sini nih. Nah ini batas tuanya nampak ya. Padahal ini sambungannya sudah menyambung bos ya, sudah nempel sekali, ini udah nempel bagus ini. Ini sambungannya sudah menempel bos ya, tapi masih berjamur. Nah ini dikarenakan entres yang kita pakai ini masih muda atasnya bos ya. Memang biasanya penyebab utamanya para pemula, teman-teman pemula itu entresnya ini masih terlalu muda bos ya, atau kurang tua bos ya. Itulah penyebab keluarnya jamur saat sudah kita aplikasikan ke batang bawah bos ya. Nah, kita coba yang satunya lagi ini bos ya. Nah kalau ini saya pastikan ini kemarin medianya terlalu kering bos ya. Ini medianya terlalu kering bos ya. Kemarin saya telat menyiramnya ini bos, dan dia hasilnya seperti ini bos, sambungannya bos, kering juga dalamnya bos ya. Oke, langsung kita buka bos ya. Ini kalau menurut saya kemarin karena saya lupa untuk menyiramnya bos ya, bukan karena entresnya muda kalau ini bos ya. Nah ini dalamnya pun kering, tapi namanya kering itu tetap ada jamurnya bos ya, jangan salah. Nah ini kering bos ya. Ini karena kekeringan bos ya. Dan contoh sambungan kita entresnya yang atasnya kering seperti ini bos ya, ini bawahnya ini kemudian hari akan tetap nempel, tapi kan mata tunasnya nggak bakalan muncul bos ya. Saya akan kasih contoh satu lagi bos ya. Nah ini bos ya, ini karena entres atasnya ini masih muda bos. Sebenarnya yang bawah ini udah pas, tapi yang atas ini masih terlalu muda bos. Ini hasilnya seperti ini, dia tetap nempel, tapi ya mata tunasnya mati sebatas ini bos ya. Ini nah, nempel nih bos, hidup masih ini. Nah, tapi kan hidup cuma kulitnya tok bos ya, jadi nggak ada gunanya juga di sini hidup bos ya. Ini salah satu penyebab kegagalan kita bos ya, atau mata tunas kita itu berjamur bos ya, sambungan kita itu berjamur. Ini hampir sama dengan sambung pucuk juga seperti itu bos ya, biasanya berjamur juga kalau
entresnya atau sambungannya itu masih terlalu muda bos ya, belum cukup tua. Dan ini contoh entresnya bos ya, entres yang bawahnya itu udah cukup tua, yang atasnya masih muda. Ini ada batasnya bos ya. Teman-teman mungkin kalau mengambil entres mungkin akan paham. Kalau yang tua itu dia udah agak kecoklatan dikit lah, semu-semu kuning. Tapi kalau yang masih muda, batas muda ke atas, ini lain ini kulitnya bos ya, masih nampak muda lah pokoknya. Ini batasnya bos ya. Nah jika ini disambungkan bos ya, yang mata tunas ini nggak bakalan jadi bos. Ini harus buangnya di sini bos ya, buangnya, motongnya ini. Jadi entres yang ke atas itu nggak ada gunanya bos ya. Kalau kita mau pakai sambung sisip, kita pakai yang bawahnya bos ya. Ini kita buang, ini. Nah ini yang kita pakai nanti bos. Atau seperti ini bos. Nah ini meskipun bagus, tapi ini masih muda semua ini bos ya. Nah ini batasnya sini bos, ini batasnya. Jadi kalau kita gunakan untuk menyambung, ini nggak bakalan jadi bos ya, akan jamuran seperti yang saya jelaskan tadi bos ya. Jadi kalau kita menyambung, kita buang batas ini bos ya, ini karena ini masih muda. Nah kita buangnya di sini. Nah seperti ini. Ini yang kita gunakan nanti. Ini insya Allah kalau tali kita itu bagus, pokoknya nggak kemasukan air, insya Allah ini berhasil bos ya, nggak bakalan jamuran ini. Nah buat teman-teman semua, lebih berhati-hati untuk memilih entres bos ya. Kalau dia terlalu muda akan seperti yang saya jelaskan tadi bos ya. Kalau terlalu muda biasanya berjamur. Itu bukan karena tali kita itu enggak rapat bos ya, memang karena entres kita itu masih muda. Kalau dia karena sayatan kita kurang bagus, saya kira enggak bos ya. Soalnya kalau sambung sisip itu mudah sekali bos ya. Saya kira nggak perlu teknik yang bagus sekali bos ya. Kalau sambung sisip itu kita mengiris gini aja nggak begitu lurus-lurus banget, kita sudah pastikan bisa berhasil bos ya kalau sambung sisip. Tapi kalau misalnya sambung sisip kita itu jamuran karena tali, biasanya di dalam sininya situ, di dalam talinya ini nanti bos ya, itu ada airnya bos. Itu kalau ciri-ciri sambungan kita itu kemasukan air, itu tetap di dalam dia ada airnya bos ya, tetap menghitam dia. Tapi kalau di dalam nggak ada airnya, yaitu tadi dipastikan entres kita masih terlalu muda bos ya. Dan yang perlu kita perhatikan juga buat teman-teman pemula, kita itu cara mengiris tadi dengan kita langsung menempel sini bos ya, itu harus cepat bos ya, jangan terlalu lama kena angin. Kalau terlalu lama kena angin juga bisa menyebabkan kegagalan sambung sisip kita bos ya, karena kambiumnya bisa jadi karena kena angin dia itu mengering bos ya, atau sayatan seedlingnya kita itu mengering kalau kita terlalu lama menaruhnya bos ya. Jadi buat teman-teman, kalau batang bawahnya ini sudah kita sayat, terus kita usahakan menyayatnya ini pun agak cepat bos ya, jangan terlalu lambat bos ya. Kalau terlalu lama ini nanti akan mengering bos ya. Jadi kita menyambung itu memang diperlukan kecepatan juga bos ya, agar sambungan kita itu berhasil, baik sambung sisip, sambung pucuk, atau okulasi bos ya. Diperlukan kecepatan mengiris ini dengan menyambungkan di sini dengan menali bos ya. Kita harus cepat. Oke bos, itulah penyebab sambung sisip kita itu gagal bos.
Itu karena entresnya masih terlalu muda seperti ini tadi bos ya, seperti yang saya jelaskan tadi bos ya. Oke bos, selalu dukung channel kita bos ya. Kita akan menjelaskan penyebab-penyebab kegagalan yang lainnya bos ya. Kalau ini tadi dari entres. Selalu dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen bos ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.